Shalom semua warga kerajaan. Kita punya raja yang sangat baik. Dan dia mudah tergerak untuk melihat orang yang punya kebutuhan. Di dalam kerajaan Allah, it's a kingdom of abundance. Bukan kingdom of lack. Bukan yang kekurangan. Karena kita boleh berpikir seperti itu. Dialah El Shaddai. The double-breasted one. Dan dalam Injil Matius pasal 14 dikatakan, pada waktu Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dibuat tontonan oleh Herodias dan yang lain. Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi, bukan ketakutan. Saya percaya dia minta kekuatan daripada Bapa. Tapi yang terjadi, orang jalan kejar dia. Kenapa? He's the miracle working God. Allah yang membuat mujizat. Yang bisa mengadakan tidak ada menjadi ada. Dan apa yang terjadi? 3 hari mereka mengikuti dia. Begitu pengajaran Yesus luar biasa. Baru-baru saja STT Kingdom Jakarta mengadakan seminar Kingdom Paradigm. Dan itu berlangsung sampai jam 9:30, 10 malam. Tapi orang tetap mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Memberikan respons yang baik. Tapi mereka kelaparan, kata Yesus. Jangan biarkan mereka pulang. Nanti mereka pingsan di jalan. Lalu dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Manusia adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Kebutuhannya bukan yang namanya kampung tengah ini. Tapi number one, the heart. Yang kedua, the mind. Saudara sering membaca buku Soup for the Soul. Ya saudaraku, jiwa perlu makanan. Semuanya akan dikenyangkan lewat firman Tuhan dan kebenaran firman. Dan baru tubuh ini. Karena itu jangan belanja kalau lapar. Nanti kalap. Kalau mau beli barang-barang tidak perlu. Padahal yang perlu cuma kampung tengah saudara. Karena itu saudara yang kasih Tuhan. Yesus tahu kebutuhan saudara. Saya tidak tahu kebutuhanmu apa. Ya, ada yang cuma kekurangan. Ya, makanan, uang. Dan itu Yesus tidak menganggapnya enteng. Dia berkata pada murid-murid, kepada saudara sebagai warga kerajaan Allah, berilah mereka makan. Dia tidak mau bahwa cuma dia digerakkan oleh compassion. Tapi setiap daripada kita, mari kita minta pada Tuhan. Lebih dari peduli. Seperti saya katakan minggu yang lalu, more than sympathy, more than empathy, itu compassion. Compassion itu yang menggerakkan Yesus. Bahkan kita juga tahu bagaimana dia menyeberang Danau Galilea cuma menyelamatkan 1 orang yang kerasukan setan. Dan Yesus selalu tergerak tentang kebutuhan saya. Firman Allah mengatakan dia sudah tahu sebelum kita minta. Dan dia berkata jangan khawatir. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung. Dipelihara Bapakku yang di sorga. Bahkan burung pipit yang kelima itu yang cuma bonus. Begitu murahnya burung pipit saudaraku. 4 itu cuma 1 duit. Ya, uang paling kecil. Tidak dibiarkan. Dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan terjadi mujizat. Karena apa? Murid-murid melakukan perintah Tuhan. Yesus mengucap syukur atas roti itu. Memecahkannya dan memberikannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya diberkati, tapi juga dipatahkan kesombongannya, keegoannya, baru bisa jadi berkat. Dan di tangan murid-murid, bukan tangan Yesus, terjadi pelipat gandaan. Berkat atas manusia pertama berbuah, kedua berlipat ganda, memenuhi bumi, menaklukkan dan menguasai. Dan pelipat gandaan terjadi di tangan saudara dan saya. Tapi kuasanya dimulai daripada Yesus. Saya percaya mereka sudah lelah. Saya sering adakan panitia seminar, conference. Bayangkan kalau 3 hari saudara, 3 hari 3 malam. Mereka juga sudah capek. Tapi kasih Tuhan, compassion itu juga datang pada Simon. Pada Yohanes, Yakobus dan murid-murid Kristus. Justru kalau ada compassion. Orang tanya saya, Pak, apa tanda akan ada mujizat? Ada compassion. And sign and wonder will follow. Amen. Yang kita beritakan Injil Kerajaan tentang rajanya yang murah hati itu. Tuhan memberkati kita semua. Filled with the compassion of God. Amen.
Shalom Jemaat Tuhan. Bagaimana pagi hari ini, penuh dengan sukacita? Puji nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita pagi hari ini. Kita siap menerima berkat yang baru yang berasal daripada Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak semua jemaat untuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Buat hari ini, buat kemenangan yang baru, buat segala sesuatu hal yang Tuhan boleh sediakan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami bahwa segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja kami yang hebat, Raja kami yang luar biasa. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini kami siap memberikan hidup kami untuk siap menerima sesuatu hal yang dahsyat di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah hanya nama Tuhan yang boleh ditinggikan dan Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan menjadi bagian dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian hormat hanya bagi namamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian,
saudara semuanya yang selalu diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya, sukacita ada di tempat ini. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, Yesus. Amin. Haleluya. Yes. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, yes, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, yes, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Yes, Kau hebat Tuhan. Dialah kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Woo. Terima kasih Tuhan. Woo. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku.
hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku, amin, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Kaulah kekuatan kami dan perisai di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Yes. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk dalam persembahan, kami menyapa bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah bersama dengan kami di pagi hari ini. Kami harapkan minggu depan boleh kembali lagi bersama dengan kami ibadah di tempat ini. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Shalom Bapak Ibu semua. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pembangunan. Persembahan pembangunan ini bisa diberikan melalui amplop persembahan yang telah disediakan Aser. Bagi para Bapak Ibu yang belum memiliki amplop, silakan lambaikan tangan agar para Aser bisa menghampiri dan melayani di tempat. Persembahan ini juga bisa diberikan melalui scan QR yang berada di belakang bangku Bapak Ibu semua, atau yang berada tertera di layar. Baik. Baik, sebelum kita berdoa, saya akan membacakan ayat dari 2 Korintus 9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami yang tiada berkesudahan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan sukacita-Mu ya Tuhan. Bapa, saat ini kami akan ambil bagian dalam persembahan pembangunan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, untuk dapat menunjang pembangunan gereja di tempat ini Tuhan.
Kami percaya juga bahwa gereja ini akan berdiri kokoh dan menjadi kesaksian atas kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan lancarkan setiap prosesnya Tuhan, dan bahkan mencukupkan setiap dana yang diperlukan hingga gereja ini selesai menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, berkatilah juga setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan kerelaan hati dan penuh rasa syukur Tuhan, dengan berkat yang berlipat kali ganda dari apa yang telah mereka tabur untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan di belakang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap
ada mujizat dalam bersyukur. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Apapun musim hidup kami, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kekuatan-Mu menaungi setiap kami. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Amin. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Thank you. Tim Present Worship sangat memberkati kita semua. Semua diberkati? Amin. Haleluya. Saudara, tadi saya ngajak Bu Iin gitu ya. Duduk di depan. Duduk sebentar, ke belakang lagi. Saudara, kenapa takut duduk di depan? Malu, gak enak gitu. Saudara, saya tidak mempermasalahkan mau Bapak Ibu duduk di depan, di tengah atau di belakang. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mungkin layar saya sudah boleh tampilkan. Oke. Kembali lagi saya menyapa shalom. Saya berdoa Bapak Ibu semua sehat, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Ya, Bapak Gembala kita sudah 2 minggu tidak bersama-sama dengan kita. Ya, minggu lalu Bapak Gembala kita melayani di GBI Rock Balikpapan. Dan minggu ini Bapak Gembala kita melayani di Samarinda di Hotel Mercure. Bapak Gembala kita 2 minggu gak hadir tuh bukan healing-healing. Bukan liburan, tetapi memang Tuhan mau Bapak Gembala kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan di luar sana. Kita doakan Bapak Gembala kita terus Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Ya, nanti sore juga saya bilang sama Pak Gembala, Pak ada Pak Henry loh ternyata. Kenapa Pak Henry yang tidak sampaikan firman pagi hari ini? Saya bilang, oh enggak Pak Henry melayani di LDCC. Tapi beliau nanti sore datang di ibadah raya kedua. Saya mengundang kembali Bapak Ibu ya yang tidak jalan-jalan, biasanya pulang ibadah jalan-jalan. Nah, yang masih ada di Tenggarong, kita boleh datang biar kita sama-sama diberkati lewat hambanya Pak Henry nanti sore. Yang mau datang katakan amin. Sedikit ya. Sekali lagi yang mau datang katakan amin. Anang Yud harus amin ya. Amin. Haleluya. Ya. Sebentar. Sebentar, kayaknya ada gangguan di... Oke, gangguannya di tape saya Kak, bukan di sini. Sorry ya. Saya beri judul khotbah saya pagi hari ini itu dari adonan menjadi roti. Ya, saudara dulu ya. Itu dagangan saya Bapak Ibu. Ya, dulu waktu pandemik, ingat kan masa pandemik? Semua orang yang tadinya itu gak bisa, jadi serba bisa. Yang gak ngerti apa-apa, semua bisa. Jadi di medsos saya lihat seliweran orang tuh jualan Bapak Ibu. Jualan, banyak yang jualan macam-macam gitu. Nah saya tuh gak kepikiran mau jualan gitu, saya bikin roti ini Bapak Ibu. Karena waktu itu kalau pandemik itu kita gak bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana itu agak-agak takut ya, takut kena COVID lah segala macam. Jadi awal saya bikin ini karena suami saya, itu suami saya Bapak Ibu yang belum kenal. Ya, dia tuh suka roti. Dari dulu kata mertua saya, waktu mertua saya mengandung Pak Theo, ngidamnya roti. Ngidamnya roti waktu itu. Jadi saya berpikir, saya coba belajar ya. Saya gak pernah bikin roti itu gak pernah. Saya coba belajar,
hari itu. Terus malamnya saya tidur, habis saya bikin saya taruh aja di meja. Yang apa, kalau suami saya mau makan silakan makan. Ternyata dia posting. Dia posting di medsosnya dia bilang gini, terima kasih sudah dibuatkan, katanya gitu. Terus kalau mau langsung order ya, di tag lah medsos saya. Astaga, saya bangun pagi baru saya lihat, kok bisa ya dia promosikan, dia nggak tahu kah dia apa, istrinya ini nggak bisa bikin roti, ini cuma percobaan. Tapi dia sudah promosi duluan. Akhirnya tapi dari situ terpacu saya untuk belajar dan terus belajar. Akhirnya saya belajar sampai menjadi adonan yang menurut saya kadang-kadang saya bikin terus saya kasih. Gimana caranya saya kasih ini. Jadi salah satu banyak yang di sini yang sudah beli termasuk master chef kita Bu Christine, master chefnya GB Iro kalau ini. Ya, nyobain roti saya. Saya waktu Bu Christine beli, jujur aja saya agak-agak minder. Wah, ini master chef mau nyoba roti saya loh. Kalau Bu Christine yang bikin kan selalu enak lah. Ya punya saya gimana nasibnya gitu. Tapi Bu Christine bukan cuma satu kali ngorder. Bapak sudah berapa kali ya Bu ya. Nanti kalau saya open order lagi dibeli ya. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu saya mulai malas bikin roti. Sampai suami saya bilang, itu ada gambar open gitu. Dulu waktu saya pertama-tama mau jualan, saya mau cari open supaya saya bisa bikin langsung banyak gitu ceritanya. Sampai dia bilang, itu open kamu itu untuk apa sih? Kamu enggak gunakan, kamu beli mahal-mahal tapi enggak kamu gunakan. Ya udah kita jual aja. Aduh, janganlah dijual saya bilang. Lah untuk apa katanya gitu. Dia minta saya bikin roti, saya enggak mau. Oh, atau gini aja. Saya belikan bahan, kamu tinggal kasih tahu saya beli. Kamu bahan, enggak mau juga. Oh, atau dia bilang, kamu beli bahannya, kamu bikin, saya beli yang sudah jadi semua. Berarti kan saya untung dong, dia sudah beli semua. Saya enggak mau juga, saya enggak bikin juga. Bukan saya enggak mau. Terus saya berpikir, kenapa saya enggak mau bikin roti? Padahal dulu saya pernah terima pesanan atau apa gitu. Ternyata saya dapat jawabannya. Saya enggak suka prosesnya. Yang pernah bikin roti pasti tahu. Bu Christine pasti tahu yang pernah bikin roti. Saya enggak suka proses bikin roti. Karena proses bikin roti itu panjang. Mulai dari ngaduk, nyampurin bahan. Ya mungkin kalau masih tepung, gula gitu masih ringan. Karena saya pakai hand mixer, saya nggak pakai stand mixer yang kayak orang yang punya toko roti ya. Saya pakai mixer gitu. Nah, ternyata ini yang saya nggak suka. Saya pegel Bapak Ibu. Saya pegel. Terus nungguin proofingnya saya nggak suka, lama. Terus membentuknya itu lama. Bikin roti jam sekian, selesainya jam sekian. Ya. Saudara, di awal perjalanan kehidupan rohani kita, banyak yang sering kita mendengar bahwa orang tuh semua mau menjadi berkat. Amin. Mau dipakai Tuhan, tapi banyak orang yang tidak mau melewati proses. Ketika awal-awal biasanya waktu cinta mula-mula, awal-awal mengiring Tuhan tuh rasanya ringan. Tenang. Tapi semakin lama kok ada tekanan. Terus ada gesekan. Sesama pelayan Tuhan, itu yang paling sering. Sesama pelayan Tuhan. Sudah mulai ngeluh, udah mulai goyah nih iman kita. Udah mulai bilang, aduh aku pegel Tuhan. Aku capek. Pernah merasakan capek mengiring Tuhan?
jujur di hadapan Tuhan. Pasti kita pernah bilang, aduh aku capek Tuhan kayak gini terus. Aduh capek, gak usahlah pelayanan, gak usahlah ke gereja. Gak ada yang suka di dalam lembah. Karena lembah itu identik dengan ada air mata, ada tekanan, ada proses, ada ketidaknyamanan. Oke. Sering kita berdoa, Tuhan pakai hidupku menjadi saluran berkat. Tapi gak siap untuk diremes. Ketika sang pembuat roti mencampur semua bahan. Itu ada tepung, ada air, ada ragi, ada garam. Itu bahan yang berbeda-beda. Tapi tetap Tuhan, tetap pembuat roti harus menyatukan. Nah begitu juga dalam kehidupan kita. Ada masa lalu, ada luka, ada kegagalan, pengalaman hidup. Atau karakter kita yang gak bagus, ada kelemahan kita. Semua numpuk di dalam diri kita. Semua ada di dalam diri kita. Lalu Tuhan mau proses. Saudara, ketika Tuhan mencampur adonan. Ya, ketika sang pembuat roti itu mencampur adonan. Adonannya kelihatan bagus enggak? Enggak. Coba lihat. Oh kayaknya jorok, lengket. Terus apa lagi? Kayaknya nggak berbentuk, kacau. Kita merasakan ketika Tuhan memproses kehidupan kita. Kita lihat apa yuk? Kok semakin kacau ya? Kok semakin kacau? Kenapa kita melihat itu sebuah kekacauan? Karena kita nggak mau diproses oleh Tuhan. Nggak mau diolenin oleh Tuhan. Kita bingung, kok semakin aku dekat dengan Tuhan, kok masalah saya makin banyak. Pernah gak terpikir, masalah saya kok ada terus. Padahal saya rajin ke gereja, saya rajin melayani. Tapi masalah saya kok ada, malah tambah banyak perasaan. Oh kita sudah mulai merasa, aduh yang dulu mungkin kita suka tersinggung gitu ya. Suka tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Wah, kita sudah mulai berubah. Tetapi pada satu titik karena kita nggak suka proses. Tuhan masih mau kulik gitu. Kita yang nggak suka yang tadi suka tersinggung itu. Tuhan akan taruh orang-orang di sekitar kita yang suka nyinggung. Ketika Tuhan meroses kehidupan kita, semua terlihat kacau, berantakan, kok mulai berat gitu. Wah pegal ini. Karena apa? Yang sebelumnya masa lalu kita itu terpisah. Luka hati kita disimpan, kita simpan sendiri. Kegagalan kita tutupin. Tapi saat Tuhan mulai bekerja, semua Tuhan bukakan. Muncul. Ingat, kita kembali ingat masa lalu kita. Makanya terasa apa? Penuh, berat, gak nyaman. Saya mungkin tidak memunculkan di layar. Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Ada lagu berkata, selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saudara, ketika kita menaikkan pujian ini, selidiki aku. Sama halnya kita menyerahkan Tuhan menyelidiki hati, kedalaman hati kita. Waktu kita bilang, Tuhan saya sudah mengampuni. Enggak, kamu belum mengampuni. Oh saya sudah maafkan. Belum, Tuhan bilang. Sudah. Kedalaman hati kita sendiri pun kita enggak pernah tahu. Ada yang tahu kedalaman hatinya? Mungkin di mulut kita, aku bilang, aku sudah mengampuni A, aku sudah mengampuni B. Mungkin orangnya nggak ada di sini waktu itu kita berkata saya sudah mengampuni. Tapi orang itu tiba-tiba muncul, ada di depan kita. Terus kita nggak mau lihat, nggak mau tegur dia. Itulah yang dikatakan kedalaman hati kita saja kita tidak tahu. Makanya selidikilah hatiku. Tuhan lebih tahu hatimu daripada diri kita sendiri. Saat hidup terasa campur aduk, itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi tanda Tuhan sedang mulai membentuk kita. Waktu adonan diulang gitu. Terus itu bukan satu kali. Ya Bu Christine, bukan satu kali. Lama. Kalau orang zaman dulu itu dibanting. Tuh Pak Heru sudah praktekin, tuh Bu Christine sudah ngulen-ngulen roti. Kalau orang zaman dulu gak ada mixer tuh banting. Dibanting. Gak nyaman gak? Gak nyaman. Kalau adonan itu bisa ngomong, aduh sakit. Kalau dia bisa ngomong, dia protes. Tapi bagi kita, waktu kita pegang adonan gitu, belum kalis ini, belum kalis lagi. Pegang lagi, belum kalis, belum. Lagi, sampai adonannya kalis. Ya. Waktu diadon, itu masalah yang sama muncul lagi. Pelajaran yang sama itu kita hadapi lagi. Yang kemarin ribut sama A, hari ini ribut lagi. Saudara, apalagi kita yang melayani di mimbar. Ya, kalau masih punya hal pahit, mending duduk. Nggak usah melayani dulu. Ya. Bereskan dulu. Yang kita merasa di dalam diri kita itu belum beres. Bagi kita beres, orang lain belum tentu beres. Kenapa ini lagi Tuhan, kenapa ini lagi? Pertanyaan sering kali muncul dalam kehidupan kita ketika Tuhan memproses, mengulang kembali proses kehidupan kita. Kita suka marah. Hari ini kita bilang, aduh besok enggak mau marah. Ternyata marah lagi besok. Sama. Misalnya orang yang suka mencuri. Hari ini dia mencuri. Tuhan, saya mau berhenti mencuri, saya enggak mau mencuri lagi. Ketika ada kesempatan dia mencuri lagi. Loh Tuhan kan kemarin saya bilang, masa Tuhan enggak tolong saya waktu di proses hidup saya. Kenapa Tuhan membentuk kita seperti membuat roti itu menguleni rotinya. Supaya apa? Kita elastis. Nggak mudah robek.
Nggak mudah tergoncangkan. Nggak mudah hanyut terbawa arus dunia. Nggak mudah menyerah. Siapa? Yang di tempat ini saya nggak tahu. Mungkin ada di antara kita yang merasa saya seperti diuleni. Saya sedang diuleni. Saya sedang seperti dilipat-lipat seperti adonan itu. Tuhan akan membuat kita ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan. Itu membuat kita menjadi lebih kuat. Amin. Menguleni adalah cara Tuhan membentuk dan melembutkan. Di Ibrani 12 ayat 11. Seperti saya yang gak munculinnya. Di Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendapat sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka dilatih olehnya. Ya. Proses yang berulang-ulang, proses yang menekan adalah cara Tuhan membentuk kita. Ketika habis diolenin, oh sudah kalis, oh sudah bagus. Bukan langsung masuk di oven, Bapak Ibu. Bukan harus langsung dimasak, dia harus di proofing. Ya. Kondisi waktu di sering pembuat roti itu kalau yang break-breaknya yang besar-besar itu dia ada mesin. Tapi kalau cuma buat-buat gitu aja biasanya pakai kain gitu ditutup. Harapan seorang pembuat roti waktu di proofing adalah roti itu mengembang. Harapan Tuhan kepada saya dan saudara adalah mengembang. Masa-masa proofing itu masa-masa ya kayaknya gak ada tepuk tangan, gak ada sorotan, tidak ada yang melihat kita. Betul-betul tertutup, diam. Tetapi di proofing ini, dalam proofing kehidupan kita, adonan rohani kita, yang Tuhan mau adalah respon dari dalam. Ya. Seperti apa kondisi dalam hidup kita yang menggambarkan masa seperti Tuhan diam tidak melakukan sesuatu. Yang pertama, ketika doa belum dijawab. Kadang kita sudah lama berdoa tentang pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau pasangan hidup. Bagi yang mau cari pasangan hidup, udah berdoa berapa lama? Kok Tuhan gak jawab doa saya? Kok saya minta pekerjaan Tuhan belum kasih saya? Di dalam keluarga, kita berdoa untuk anak. Kok gak berubah-berubah anak saya? Tidak ada jawaban. Mulai bertanya, Tuhan apakah engkau mendengar doaku? Apakah Tuhan ada? Seperti kehidupan Yusuf. Ya. Ia menerima mimpi dari Tuhan, tetapi penggenapannya datang bertahun-tahun kemudian. Tetapi Yusuf bukan seorang penunggu yang pasif. Yusuf tetap setia
dia tetap hidup kudus, dia tetap melayani dan tetap menjaga hatinya. Dari sudut pandang manusia, ya, Tuhan terlihat diam. Tidak ada mujizat yang membela Yusuf waktu itu. Waktu Yusuf berhadapan dengan Tante Poti, ya, Yusuf menolak waktu istrinya Potifar itu menggoda dia. Yusuf melakukan kebenaran enggak? Yusuf melakukan kebenaran. Tapi dia tetap kena fitnah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya sudah melakukan hal yang benar. Kok masih ada orang yang fitnah saya? Kok masih ada orang yang melakukan kecurangan kepada saya? Tetapi ingat Bapak Ibu, kalau Yusuf tidak difitnah, terus dimasukkan ke dalam penjara, Yusuf akan tetap ada di rumah Potifar. Dan rencana Tuhan pasti tidak tergenapi dalam kehidupan dia. Ada banyak cara Tuhan membuat kita keluar dari hal yang kita merasa itu nyaman bagi kita. Jadi tetapi melalui penjara, Yusuf bertemu dengan pejabat istana yang kelak menghubungkan dia dengan Firaun. Penjara Yusuf adalah ruang fermentasi rohani. Jadi Yusuf itu seperti di proving di situ. Dia merasa seperti Tuhan tidak melakukan apapun. Kok sampai-sampai dia harus dipenjara. Padahal dia sudah menolak melakukan perzinahan dengan istri Potifar. Saya percaya bahwa ragi, nah yang membuat roti itu mengembang adalah ragi, salah satu ragi. Ya. Saya percaya, tetapi ada saudara, ada ragi baik dan ragi nggak bagus. Yang ragi nggak bagus tuh di Alkitab pun ada. Ragi-ragi orang Farisi, ya kan? Ada. Saya percaya ragi yang ada di dalam Yusuf itu adalah ragi yang aktif. Katakan ragi yang aktif. Imannya tetap hidup di tempat yang tidak ideal. Iman Yusuf tetap hidup meskipun di tempat yang tidak ideal. Kita tahu bahwa kehidupan Yusuf, dia dihianati saudaranya, dia dijual, difitnah dan dipenjara. Tetapi imannya tidak mati. Jadi ragi adalah bahan yang kecil yang kita percaya sebagai pengembang dalam adonan roti. Namun kondisi ragi itu menentukan itu berkembang atau tidak. Ketika ragi sakit hati dalam tubuh hidup kita, dalam hati kita, percayalah tidak ada perkembangan iman. Ya. Mengapa adonan sampai tidak mengembang? Pertama, tadi saya sebutkan, ragi mati. Hati yang tidak merespon Tuhan. Firman Tuhan tetap didengar, tapi nggak dihidupin. Tidak ada yang berubah dalam hidup. Hari-hari dengar lagu rohani, nggak ada yang berubah. Karena apa? Raginya mati. Hidup rohaninya jadi stagnat. Yang kedua ada lingkungan dingin. Adonan yang dingin tuh dia nggak bisa mengembang. Makanya kenapa adonan ditutup? Supaya dia hangat di dalamnya. Dalam kehidupan kita,
kita dingin, nggak ada doa, nggak ada ibadah, tidak ada persekutuan. Yang membuat iman kita menjadi dingin. Yang ketiga, ragi-ragi yang palsu itu masuk. Ragi kemunafikan. Ada ragi kesombongan rohani. Ada ragi dosa yang dipelihara. Dianggap biasa aja dosa ini. Ada ragi kepahitan dan luka hati. Suka pahit. Karena diingatkan di Galatia 5 ayat 9 bahwa sedikit saja bisa mempengaruhi seluruh hidup kita. Jadi ragi-ragi yang palsu ini akan menghambat pertumbuhan iman kita. Yang keempat, kurang air. Gak ada firman Tuhan yang masuk. Jarang membaca Alkitab. Jarang merenungkan firman. Saya percaya bahwa jemaat GBI Rock rajin membaca firman dan merenungkan firman. Amin. Ini aminnya yang pelan. Amin. Gak ada yang menghakimi Bapak Ibu. Karena yang tahu pribadi saudara adalah saudara sendiri. Bagaimana Kak saudara melakukannya di rumah? Itulah jawabannya. Jangan kekurangan air Bapak Ibu. Adonnya itu akan kering. Saudara kekeringan. Makanya setiap hari Rabu ada recas. Itu supaya kita itu disiram kembali. Jadi Bapak Ibu hari Rabu ada? Yang mau datang katakan amin. Bapak Ibu jangan tegang ya. Lihatin saya gitu. Yang kelima gak sabar. Gak sabar dalam proses, dia maunya instan. Semua ingin instan. Aduh kelamaan Tuhan, prosesnya lama betul. Udah bertahun-tahun loh saya ini. Bergumul A, B, C, dan D. Nggak ada dari A, B, C itu yang Tuhan jawab. Adonan itu nggak bisa kita paksa untuk dia cepat mengembang. Dia juga berproses. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya jarang bikin roti? Karena saya enggak suka proses bikin roti. Yang keenam, tidak diuleni. Tidak mau dibentuk. Protes saja kalau waktu Tuhan dalam masalah. Protes. Kerjaannya protes. Kok gini sih? Kok gini sih? Sering enggak kita bilang dengar orang seperti itu. Kok gini ya, orang ini kok gini ya, kok dia ngomongnya gini ya, gitu. Sering enggak? Ini orang enggak suka proses berarti. Dia maunya Tuhan yang ngikutin dia. Setelah adonan di-proofing dan sang pembuat roti menyatakan, oke. Sudah siap dibentuk. Kita bentuk. Dibentuk itu sakit lagi. Harus dipotong dulu. Adonan tuh dipotong-potong lagi. Baru dibentuk-bentuk lagi. Habis dibentuk, ya di-proofing lagi, dimasukin di dalam loyang. Di-proofing lagi sampai lama. Nah, yang terakhir adalah, ini yang paling orang gak suka. Ketika roti itu sudah siap untuk dipanggang, dia gak punya pilihan. Selain harus dipanggang, harus di-open. Di dalam Maleakhi 3 ayat 2-3.
Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Amin. Ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Jadi Tuhan itu menunggu proses kita itu dia, kalau kita ngelihat orang bakar memurnikan emas itu, dia di situ. Bukan Tuhan tinggalkan waktu kita diproses. Tuhan gak tinggalkan. Dia tunggu di situ. Dia tahu kapan harus diangkat. Karena ketika pemurnian emas itu, waktu dia dibakar itu, yang bukan emasnya itu terangkat. Sama seperti waktu kehidupan kita masuk dalam pemurnian, masuk dalam pemanggangan. Semua hal-hal yang jelek-jeleknya kita itu yang Tuhan tunggu kita lepaskan. Kalau misalnya ini emas dibakar, dia nggak mau lepaskan kotoran-kotorannya, dia akan tetap dibakar, tetap dibakar. Tetapi di ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan. Dia duduk di situ, dia nggak pergi jauh. Amin. Waktu kita dalam proses Tuhan nggak pergi jauh. Dia nunggu saya dan saudara itu mencari dia. Meminta pertolongan pada Tuhan. Open tuh bukan, dia nggak bisa dia memilih. Dia harus masuk di open. Supaya dia menjadi roti. Open, panasnya open tuh akan menguji kualitas adonan. Nah, saya lihat waktu saya manggang roti, waktu di proofing kan dia sudah naik. Di dalam open, tanda dia mau masak, dia naik juga loh Bapak Ibu. Dia ngembang juga. Waktu kita di dalam pemurnian, itu membuka isi hati kita yang sebenarnya. Iman sejati terlihat di saat ada tekanan datang. Tuhan itu tahu, ya, Tuhan tahu takaran panas untuk setiap orang. Waktu masak roti di oven tuh ada suhunya. Sama, Tuhan tahu takaran panas untuk kehidupan kita. Ujian tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Semua terukur. Katakan terukur. Ya. Tuhan tidak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Jadi kalau ada yang bilang, aduh prosesku ini paling berat daripada yang lain. Enggak. Tuhan tidak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan kasih pencobaan itu berarti kita kuat. Berarti kita bisa melewatinya. Saat roti masih mentah, bentuknya masih adonan, ya. Sama juga kalau kita masak sesuatu, masih ada bumbu, kita masih bumbunya mentah semua. Kecium enggak? Enggak kan? Bu Linda masak soto Makassar gitu. Nah, Bu Linda ini punya warung soto Makassar ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang baru-baru ikut bergabung, datanglah makan soto Makassar. Di Jalan Aji Mas Nanda ya. Oh, ya.
Pasti waktu bumbu itu baru diracik, dibuat gitu, dipotong-potong, diiris-iris di blender, nggak ada baunya. Tapi waktu dia masuk di dalam wajan, barulah tercium. Wangi ya. Suami saya begitu. Saya masak, dia di kamar. Waktu saya bikin bumbu kan dia nggak datang. Nggak kecium baunya karena bau belum kecium. Udah keluar, wangi katanya gitu ya. Jadi memang waktu masak wangi. Sama roti itu nggak ada baunya waktu dia masih jadi adonan. Tetapi waktu dia masuk di dalam oven, wanginya keluar. Waktu kita tahan di dalam proses pemurnian, ada bau wangi. Ada aroma yang keluar dari diri kita. Amin. Yang tadinya nggak sabar, ada wangi kesabaran. Ya, Silvia sabar Syagian. Kemarin Kak Pia kan gitu. Ya, saya ini sebenarnya tukeran sama Kak Pia. Dulu bulan lalu harusnya saya khotbah. Tapi karena saya ada keluarga datang, Kak bolehlah kita tukar ya Kak. Oh ya sudah. Nah kemarin, aduh Kak aku nih kuliah, ayolah Kak katanya. Aduh kasihan juga ya dalam hati saya kan. Nanti Kak Pianya pulang lagi ke Bali. Ya nggak apa-apa, saya nggak terpaksa untuk menyampaikan firman. Tapi puji Tuhan, saya sepanjang kuliah kemarin saya berpikir biasanya dosen itu kasih tugas itu 2 hari gitu lah. Nah ini tiap malam 2 tugas. Dalam hati saya, gimana firman Tuhan ini belum disiapkan gitu. Tapi puji Tuhan saya bisa melewati itu. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang tadi kurang iman ketika kita diproses oleh Tuhan, imannya muncul. Ya. Yang tadinya nggak ada, bukan saya bilang nggak ada kasih ya. Terlalu kecil lah untuk dia, tema kita belas kasihan ya. Belas kasihan. Rasa empati kepada orang tuh tadinya itu kurang. Waktu diproses dalam Tuhan, kita melihat orang lain tuh dengan pandangan yang berbeda. Oh iya ya, ini kita perlu kasihani orang ini. Kita kasihan sama dia. Mungkin memang prosesnya seperti itu, ya mungkin kita yang memakluminya. Jadi aroma kita keluar. Waktu kita mau diproses oleh Tuhan. Sebelum diproses kita mungkin gak kelihatan gitu ya. Gak terlihat apapun. Tetapi ketika kita melalui pemurnian, pemanggangan, karakter Kristus itu muncul. Jadi kalau belum muncul, berarti kita harus masuk open dulu. Yusuf dari penjara Tuhan bawa dia ke istana. Prosesnya itu panjang, ya. Pertama dia dicampur gitu, hidupnya penuh luka. Tadi sudah saya bilang dia dihianati, dijual sama saudara-saudaranya. Campur aduk di dalam dirinya. Terus ia di rumah Potifar, dia ditekan, dia kena fitnah. Lalu dia harus menunggu lagi di penjara. Lalu dia dipanggang. Atau ada ujian iman di dalam diri dia. Yang pada akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf tepat pada waktunya Tuhan. Katakan tepat pada waktunya Tuhan. Harus kita tetap di dalam iman kita kepada Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan. Ya, kita harus tetap punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jangan takut proses. Ya. Jangan kecewa sama proses Tuhan.
Jangan menolak proses Tuhan. Tetap jalani proses Tuhan. Saya percaya ketika kita tetap terus mengandalkan Tuhan, memang masalah kita masih ada. Tapi percayalah, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, langkah kita menjadi ringan. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu memang terasa berat. Ya, kok bebanku, aduh aku pegal. Tapi biarlah Tuhan terus menuntun kehidupan saya dan saudara. Kita boleh siap menghadapi proses apapun musim kehidupan kita. Saya nggak tahu musim apa yang Bapak Ibu Saudara jalani hari ini. Pergumulan-pergumulan yang saya nggak tahu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ada di setiap proses kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya percaya bahwa Tuhan memampukan saya dan saudara untuk melewati prosesnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Untuk Bapak Ibu yang belum menerima anggur perjamuan, boleh dilayani oleh Asar. Oke. Mungkin angkat tangan saja yang belum dapat. Sudah, oke. Ini perjamuan untuk yang sudah baptis selam. Ya. Kalau Bapak Ibu belum baptis selam, mungkin nanti dulu. Ya. Ya, yang belum baptis selam nanti dulu. Bukan Anda tidak layak di hadapan Tuhan. Sorry. Tetapi memang karena saudara bergereja, menjadi jemaat di sini, pasti ikut aturan di gereja sini harus baptis selam terlebih dahulu. Oke. Mari angkat roti di tangan kita. Di dalam tubuh yang dipecahkan itu, kita diingatkan bahwa hidup kita sungguh berharga. Engkau bukan lagi orang yang lama, tetapi engkau ciptaan yang baru, yang dipilih, dikasihi, dan ditebus. Percayakah saudara bahwa anggur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita minum, kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kita. Seperti cawan ini melambangkan perjanjian baru. Demikian juga Tuhan sedang membuka musim yang baru dalam hidupmu. Masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Dan Ia setia menuntun setiap langkahmu. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidup, Engkau selalu ada. Oh, Kau tak pernah meninggalkan. Kau selalu setia. Oh, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun
Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur berkat-Mu atas setiap kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan berkat atas keluarga. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi setiap rumah-rumah kami. Kasih-Mu mengikat setiap hubungan kami satu dengan yang lain. Dan penyertaan-Mu nyata di dalam setiap pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau membukakan jalan bagi yang sedang buntu. Cukupkan bagi yang kekurangan, sembuhkan bagi yang sakit, dan berikan kekuatan bagi mereka yang sedang berjuang. Biarlah setiap jemaat melangkah keluar dari tempat ini dengan iman yang baru, hati yang diteguhkan, dan pengharapannya tidak tergoyahkan. Jadikan kami terang di tengah-tengah dunia ini, setelah menjadi saksi kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat kelimpahan, berkat kesehatan, berkat umur panjang, dan segala yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.